Komedi Show. Kita langsung saja Pak, panggilkan yang berikutnya nih Pak. Ini dari kalangan muda Pak. Dari pemuda ini. Langsung saja kita sambut, ini dia. Muhadli Aco. Ya, selamat sore semuanya. Audisi jadi pemimpin ya, dan gua dari Tanjung Priuk. Jadi kalau misalnya gua terpilih jadi pemimpin, visi pertama gua adalah ingin mengentaskan kekerasan yang ada di Tanjung Priuk. Karena di sana serem banget. Tanjung Priuk itu kalau misalnya lu keluar malam-malam, itu bisa jadi ada yang nempelin pisau di sini. Beneran. Makanya kalau gue jadi pemimpin, gue harus bikin kekerasan tuh menurun. Jadi kekerasan di sana udah menurun, nanti bukan di sini ditempelin tapi di sini pisaunya ya. Turun ya. Ya. Turun bener. Tapi meskipun gue dari Tanjung Priuk, gue nggak akan meniru langkahnya Pak Jokowi kemarin ya. Karena dia mau mengumumkan kabinet di Tanjung Priuk, gue nggak akan pilih Tanjung Priuk. Itu salah lokasi beneran. Karena kalau misalnya gue sampai naik pengumuman kabinet di Tanjung Priuk, baru naik panggung mungkin di belakang udah teriak, udah dangdut aja dangdut, dangdut. Cita-cita tak. Orang Priuk itu nggak perlu pengumuman kabinet, butuhnya dangdut kalau di sana. Itu kebutuhan primer mereka, jadi sandang, pangan, dangdut kalau di sana. Dan yang pertama, gue akan menyorot masalah kemacetan, transportasi ya. Itu kan banyak banget angkot ngetem. Sebetulnya yang bikin angkot ngetem itu karena dia masih kuat duduk lama-lama. Iya kan? Makanya dia ngetem. Meskipun ada polisi, ya dia maju. Abis itu dia berhenti lagi. Karena dia masih kuat duduk. Jadi kita harus bikin hukuman yang bikin dia nggak kuat duduk. Caranya apa? Kita suruh pakai balsem. Udah. Jadi polisi tuh nggak usah bawa pistol, nggak usah bawa pentungan, tinggal bawa balsem. Di dekat halte kalau dia mau berhenti, gitu kan. Udah. Dan nanti penumpangnya juga akan kapok. Misalnya dia pengen turun sembarangan. Bang, kiri itu ada balsam di depan gitu. Ini aja belum sembuh gitu kan. Akhirnya dia nggak berhenti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pasar tradisional. Kita tuh lagi bertarung dengan minimarket. Kita kalah pamor pasar tradisional. Kenapa coba orang sekarang malas ke pasar tradisional? Karena malas digodain preman. Ya kan? Lu pakai celana gemes dikit disuit-suitin. Kemarin gue lihat tuh di pasar tuh, orang ada yang pakai celana pendek, celana gemes, disuit-suit. Pas dilihat, wah emak gue ternyata tuh. Emak ngapain pakai celana gemes? Itu rok gue lu pakai sini balikin. Oh ternyata dipakai anaknya gitu ya. Jadi kita harus bikin nyaman gitu. Tapi yang paling penting menurut gue kalau gue jadi pemimpin tuh akan menyelesaikan masalah pendidikan. Gue tuh prihatin ya. Kayak misalnya kalau kita ketik di Google, anak SMA, coba yang keluar apa? Prestasi apa bukan? Bukan. Yang keluar tuh video porno. Iya kan? Gue tuh sedih ngelihatnya, yang bikin gue sedih satu pun gue gak punya videonya. Itu yang bikin gue sedih ya. Jadi sekarang tuh harus ada pengawasan gitu. Karena ini disebabkan banyak anak SD sekarang udah mulai berani pacaran. Jadi harus dipasangin tuh CCTV apa segala macem gitu kan. Supaya mengontrol orang anak-anak SD yang udah mulai bertingkah laku yang gak semestinya. Kayak kemarin di sosial media ada kasus anak SD itu ngupload foto ciuman cowok sama cewek. Bukan cowok sama kaleng kerupuk ya, cowok sama cewek. Itu juga bikin gua marah. Yang bikin gua marah, gila kalah gua sama anak SD gitu. Marah banget gua ngeliatnya tuh. Itu penggunaan CCTV yang bener tuh di situ, di lorong-lorong sekolah yang gelap-gelap. Bukan dipakai buat mantau ujian, itu salah. Itu bikin anak jadi tertekan saat ujian ya. Ngapain coba ujian UN diawasin pakai CCTV, kan kasihan gitu kan. Anak-anak tuh jadi ngerasa diawasin apa segala macem. Padahal sebetulnya supaya bikin anak-anak gak nyontek itu solusinya gampang. Gak usah pakai CCTV, kemahalan. Ganti aja pilihan gandanya pakai huruf Arab gitu ya. Jadi kan kalau ditanya, cok nomor 3, Ain. Pasti kedengeran gitu kan. Pasti kedengeran. Pasti kedengeran gitu, jadi gak perlu pakai CCTV gitu. Dan yang kedua, selain masalah pendidikan, itu masalah televisi, hiburan ya. Gue gak masalah acara-acara di TV itu mungkin ada yang gak mendidik, gak apa-apa. Yang penting menghibur paling gak. Tapi kan ada acara-acara yang menghibur enggak, apalagi mendidik. Contohnya acara-acara mistis, bener gak? Acara mistis tuh ngehibur juga enggak, nakut-nakutin. Mendidik apalagi gitu kan. Tapi disiarin gitu dan itu lama gitu durasinya. Ada tuh acara yang kayak nguji-nguji nyali gitu kan. Duduk di bawah pohon terus manggil setan buat ngobrol, ngapain gitu kan. Bukan apa-apa, setan juga butuh istirahat.
Ya kan? Udah jam 2 pagi gitu kan. Udah mau tidur ada jumbo kemenyan, ya syuting lagi gitu kan. Syuting lagi gitu. Coba lu bayangin, kuntilanak jam 2 pagi udah mau tidur, udah cuci muka, udah pakai krim malam, udah pipis. Gitu kan. Tiba-tiba harus syuting lagi kan kasihan dia gitu. Udah gitu upahnya nggak seberapa, cuma dibayar pakai kembang, sesajen. Kasih kayak apa buat beli daster gitu kan. Kasihan kuntilanak itu. Kuntilanak itu ya, yang bikin dia kelihatan serem karena dia pakai daster warnanya putih. Coba kalau daster kembang-kembang. Lu ketemu di jalan, lu nggak bakal takut malah, Cekokom mau kemana Cekokom? Gitu. Itu punggung kenapa bulat-bulat gitu ya, belatungan gitu ya. Oi koreng ya, makanya jangan digaruk, paling gitu kan. Jadi kita nggak takut gitu. Ini masalah nyari solusi dan menurut gua buat apa sih acara uji nyali? Nyali itu bukan dilihat dari apakah lu berani ngelihat setan atau ngelihat siluman. Yang namanya nyali adalah kalau lu jadi pejabat dan lu berani ngungkap dana siluman, itu baru nyali. Oke, terima kasih gua Aco. Oke, Muhadli Aco. Luar biasa Pak, dari kalangan muda Pak, konsennya ke pendidikan, ke acara-acara. Kayaknya langsung ini calon